Halo sahabatku, sahabat Eo Paham, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat dan masih semangat untuk mengikuti tutorial berikut ini. Adapun materi berikut ini adalah jarak dua garis sejajar pada ruang. Ini adalah sambungan dari materi sebelumnya, yaitu jarak titik kepada bidang. Sekarang kita akan uraikan apa yang dimaksud jarak dua garis sejajar. Nah, misalnya ada garis sejajar G dan H, dipotong oleh garis K di dua titik yang berbeda, yaitu satu di titik A pada garis G, satu di titik B pada garis H. Jika garis H dipotong oleh garis K di titik B dengan posisi tegak lurus, dan garis K memotong G di titik A dengan posisi garis lurus, maka jarak garis G dan garis H dihitung adalah panjang segmen garis atau panjang ruas garis AB. Itulah definisi atau pengertian dari jarak dua garis sejajar. Jadi kita simpulkan, jarak garis G ke H atau jarak dua garis sejajar adalah panjang garis AB atau panjang garis yang tegak lurus ke kedua garis sejajar tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kubus ABCD VGH dengan panjang rusuk ada 8 cm. Hitunglah jarak AB ke HG. Coba kita gambar dulu supaya lebih mudah ya. Kita gambar garisnya dulu. Berarti kita hubungkan A ke H. Kemudian kita hubungkan B ke G. Untuk memeriksa mana garis tegak lurus ke garis AB dan ke garis HG. Kita arsir bidangnya yang baru kita batasi dengan garis-garis. Ini misalnya kita arsir dengan warna merah jambu ya. Nah, coba perhatikan bidang yang baru saya arsir itu kira-kira itu merupakan bidang apa? Yang pasti adalah bidang persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang kita ketahui keempat sudutnya itu pasti siku-siku. Sehingga sekarang kita lihat di sini. Di sini pasti siku-siku dengan di sini. Atau di sini pasti siku-siku dengan di sini. Nah, berarti jarak AB ke HG ini adalah panjang garis AH atau panjang garis BG. Panjang garis AH itu adalah panjang ruas garis atau panjang diagonal sisi dari A, D, H, E. Atau dengan kata lain, AH itu adalah diagonal sisi dari persegi. Sehingga panjangnya adalah, panjang diagonal sisi adalah A akar 2, A-nya 8, jadi 8 akar 2 cm. Sekarang kita lanjut dengan yang BE ke CH ya, BE ke CH. Kita lanjut, kita gambar dulu supaya lebih mudah dipahami. Ini kita ganti warna biru ya. Nih, sini itu panjang garis BE. Yang ini garis CH. Kita arsir. Kasih yang kuning. Nih. Sekarang coba kita perhatikan. Yang kuning itu bidang BCHI itu adalah persegi panjang, sama seperti yang pertama tadi. Maka yang menjadi jarak EB ke CH adalah garis yang menghubungkan kedua garis tegak lurus ya. Berarti boleh di sini ke sini, boleh EH, boleh BC. Jadi jarak garis BE dengan CH adalah panjang EH atau panjang BC. Panjangnya adalah, panjang rusuk kubus adalah 8 cm. Ya, sangat mudah ya. Baik, kita lanjut.
Diketahui limas beraturan TABCD dengan AB 4 cm atau 4 satuan dan TA 6 satuan. Jika P pertengahan AT dan Q pertengahan TC, hitunglah jarak PQ kepada AC. Baik, sekarang kita gambar dulu ruas garis PQ ya. Ruas garis PQ kita gambar dulu, atau kita gambar AC dulu nih garisnya. Ini udah. Sekarang kita gambar garis PQ, ada di tengah-tengah ini. Ya, anggaplah sudah di tengah ya. Kemudian saya hubungkan dulu BD ke sini. Saya ganti warnanya supaya sedikit lebih berbeda. Kemudian saya tarik garis tinggi dari T ke bawah sini. Supaya lebih mudah dipahami lagi, saya gambar bidang ACQP ya. Saya gambar bidang ACQP. Ini saya Nah, oke, baik. Sekarang kita analisis T ke sini. Misalkan di sini adalah R ya. T ke R itu adalah garis tinggi. Garis tinggi limas. Jadi tinggi limas adalah TR. Karena dia merupakan tinggi, berarti otomatis di sini adalah siku-siku. Ya. Nah, di sini tengah-tengah, ini tengah-tengah, terus ini tengah-tengah, ini tengah-tengah. Maka dengan demikian AC dengan PQ adalah garis sejajar, ya. AC dengan PQ adalah garis sejajar. Karena AC dengan TR tegak lurus, maka otomatis di sini harus tegak lurus. Karena AC tegak lurus PQ. Misalkan kita kasih di sini namanya S ya. Nah, sekarang dari pertanyaan jarak PQ ke AC berarti karena di sini dia tegak lurus di sini, maka jarak AC dengan PQ adalah panjang garis RS ya. Jadi jaraknya adalah jarak PQ ke AC sama dengan panjang garis RS. Nah, sekarang kita tinggal hitung RS-nya sama dengan berapa ya. Jadi kita tinggal hitung panjang RS-nya. Bagaimana cara menghitung panjang RS? Berarti di sini tadi 6 ya. Di sini 6. Di sini 4. Di sini 4, berarti AC itu adalah diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Panjang AC-nya sama dengan 4 akar 2. Di sini tengah-tengah, berarti otomatis di sini 2 akar 2 ya. Sekarang kita hitung panjang TR. TR sama dengan akar pangkat 2 dari 6 kuadrat dikurang, nih 6 kuadrat, dikurang 2 akar 2 kuadrat. Coba kita hitung. 6 kuadrat 36. 2 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali akar 2 kuadrat 2 jadi 8. Sehingga di sini sama dengan akar 28 ya. Akar 28 sama dengan 7 kali 4 berarti 2 akar 7. Nah, lihat. Ini ke sini perbandingannya sama 1:1. Ini ke sini sama panjang 1:1. Maka otomatis yang ini ke sini juga 1:1. Maka dengan kata lain, RS adalah setengah RT. Maka ini sama dengan setengah
TR atau RT. Maka ini sama dengan panjang RS-nya sama dengan setengah dikali 2/7. Berarti ini sama dengan akar 7 cm. Jadi jarak IQ ke AC adalah akar 7 cm. Mudah-mudahan dipahami ya. Sekarang kita lanjut dengan jarak garis dan bidang yang sejajar dalam ruang. Apa yang dimaksud dengan garis dan bidang yang sejajar dalam ruang? Nah, perhatikan di sini. Misalkan garis G dan bidang V sejajar. Garis K memotong garis G di A dan memotong bidang V di B. Maka garis G pada bidang V adalah, maka jarak garis B kepada bidang V itu adalah panjang garis AB. Ini contohnya disebut di sini ya, contoh. Misalkan ini bidangnya. Nah, terus di sini bidang garis G. Maka jarak garis G ke bidang yang ini, bidang alfa ini, adalah jarak tegak lurus sebuah garis ini memotong. Ya, di sini tegak lurus, di sini tegak lurus. Berarti otomatis di sini juga tegak lurus. Maka jarak garis G ke bidang alfa adalah panjang garis ini. Panjang garis perpotongannya ini. Itulah yang disebut dengan jarak garis sejajar dengan bidang sejajar. Nah, misalnya di sini di kubus yang di bawah ini gimana contohnya? Lihat. Ini kita ambil satu contoh yang sejajar ya. Misalnya IG. Sejajar dengan bidang ini. Kenapa sejajar? Karena di sini ada AC. AC itu sejajar dengan IG ya. Otomatis IG sejajar dengan bidang A, B, C, D. Sekarang kita hitung jaraknya. Mana jaraknya? Jaraknya adalah buat garis yang memotong kedua garis dan bidang. Nah, otomatis misalnya garis A, E. Berarti di sini dia tegak lurus. Ke sini juga tegak lurus. Maka jarak IG dengan bidang A, B, C, D adalah panjang AE ya. Itulah yang dimaksud dengan jarak garis dan bidang sejajar. Untuk lebih mudah memahami, kita gambar dulu bidang alas ya. Nah, sekarang perhatikan bidang alas yang warna kuning dengan GH. Itu sejajar. Sejajar dengan bidang bawah ini. Kenapa sejajar? Karena satu, CD-nya sejajar dengan GH. Terus AB-nya sejajar dengan GH. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mana jarak GH dengan bidang ABCD? Nah, jaraknya adalah kita tarik garis dari G ke bidang hingga didapatkan di HG ada garis tegak lurus, di bidang alas ada garis tegak lurus. Maka kalau kita pilih di sini mana? Berarti ya kalau kita pilih di sini adalah CG, sebab CG tegak lurus alas, CG tegak lurus HG. Maka jarak bidang kuning, bidang ABCD ke GH adalah panjang ruas garis CG atau panjang ruas garis DH ya. Sehingga jawabannya adalah panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus adalah 8 satuan ya. Ini. Kemudian yang kedua, jarak AE, ini AE ke bidang BFHD. Kita gambar dulu bidang BFHD. Sekarang kamu jelas lihat ya. Nah, perhatikan AE. Ini AE. AE dengan bidang BFHD itu adalah sejajar. Kenapa sejajar? Karena di bidang yang biru ini
F sejajar AI, terus di H sejajar AI juga. Perpotongan diagonal ini juga sejajar EA juga ya. Karena demikian, sekarang mana yang dimaksud dengan jarak? Yang dimaksud dengan jarak adalah carilah garis yang tegak lurus ke bidang dan tegak lurus ke garis AE. Berarti tegak lurus ke sini, di sini, tegak lurus ke bidang di sini. Ini nggak bisa karena ini tegak lurus. Berarti yang tegak lurus ke bidang adalah satu di sini, misalkan ini namanya T, ini TR ya, ini TR. Maka AT dengan TR itu tegak lurus. Kemudian AT dengan AI itu juga tegak lurus di sini. Maka jaraknya adalah AT. Saya ulangi, maka jarak bidang BFHD ke garis AT adalah panjang garis AT atau panjang garis ER karena di sini ini sama-sama tegak lurus. Sehingga kita tulis yang jawaban yang B, jarak AE ke BFHD sama dengan HT. Sama dengan HT itu setengah AC karena T di tengah-tengah. Berarti ini sama dengan setengah AC. AC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya A akar 2. Berarti setengah A-nya 8, 8 akar 2 ya. Berarti sama dengan 8 kali setengah, ini 4 akar 2 cm. Kita lanjutkan contoh 2. Diketahui kubus ABCD VGA dengan panjang rusuk 8, P pertengahan AE dan Q pertengahan BF. Hitunglah di jarak DC kepada PQGH. Ini saya sudah gambar di sini, P pertengahan AE, Q pertengahan BF. Nah, kemudian PQGH bidangnya ini sudah saya gambar, yaitu warna yang biru muda ya. Kita mau cari jarak yang di belakang ini DC terhadap bidang yang biru muda ini. Sekarang pertanyaan pertama adalah, di manakah garis jaraknya? Apakah jarak DC terhadap biru muda ini adalah QC atau GC? Untuk memeriksa, kita akan lihat apakah GC dengan G ini tegak lurus di sini. Jawabannya tidak tegak lurus. Berarti jaraknya bukan GC. Kita periksa lagi CQ ke QG, apakah dia tegak lurus di sini? Jawabannya tidak, ini tegak lurus. Berarti bukan di G atau di Q tegak lurusnya. Terus kita cari tegak lurusnya di mana? Nah, caranya adalah dari C proyeksikan ke garis QG. Dari sini kita tarik tegak lurus ke sini. Buat di sini tegak lurus. Kemudian dengan cara yang sama dari D, kita tarik ke sini tegak lurus ke sini. Lalu ini kita hubungkan. Udah? Hapus lagi ya. Nah, sehingga sekarang garis yang hijau ini adalah garis-garis bantu di mana di sini misalkan saya kasih Q, saya kasih W, R, W sejajar dengan DC ada pada bidang P, Q, GH. Sehingga jarak antara DC dengan bidang P, Q, GH adalah RC karena di sini tegak lurus. Ini juga ke sini tegak lurus, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jaraknya? Nah, kita gunakan unsur-unsur yang ada. Coba kita cari dulu sekarang yang kuning, luas segitiga yang kuning ya. Luas segitiga yang kuning, saya taruh di sini, luas segitiga sama dengan ini BC dengan ini tegak lurus ya. Maka luasnya adalah GC
8 kali tinggi. Tingginya ini berarti tingginya sama dengan BC, sama dengan 8 bagi 2. Berarti ini sama dengan 64 bagi 2, berarti ini 32 ya. Langkah selanjutnya, kita cari panjang QG. Karena QG itu alas dari segitiga yang kuning ini juga. Sehingga nanti kita bisa mencari RC-nya. Karena jaraknya tadi adalah RC ya. Kita cari QG. Nah, QG di sini lihat nih. Cari QG di sini siku-siku, di sini 8, di sini 4 karena di tengah-tengah. Maka kita hitung di sini ya. QG sama dengan akar pangkat 2 dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini 64 tambah 16 sama dengan akar 80. Akar 80 itu sama dengan 16 kali 5. 16 akarnya 4, berarti ini adalah 4 akar 5 ya. Sehingga sekarang kita cari RC. Caranya gimana? Kita cari luas segitiga yang kuning ini, yaitu alas kali tinggi. Alasnya kita ambil adalah Q kali tinggi RC bagi 2 sama dengan luas segitiganya berapa? Luasnya 32. Sama dengan 32. Ini per 1 kali silang. GC-nya tadi adalah 4 akar 5. RC sama dengan 64. 64 bagi 4. Berarti akar 5 RC sama dengan 64 bagi 4 itu 16. Berarti RC-nya sama dengan 16 per akar 5. Ini akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti ini menjadi 16 per 5 akar 5. Sehingga jarak yang dicari adalah RC ya. Maka di sini hitunglah jarak DC ke PQGH adalah, jawabannya adalah 16 per 5 akar 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut yang terakhir, jarak dua bidang sejajar dalam ruang. Jika V dan W bidang sejajar dan garis K memotong tegak lurus bidang V di titik A dan memotong tegak lurus bidang W di titik B, maka jarak V dan W yang sejajar tadi, bidang sejajar itu adalah panjang garis AB ya, panjang garis AB. Nah, sekarang kita lihat lebih jelas di contohnya ya. Kubus ABCD FGH dengan AB atau rusuknya 8. Tentukanlah jarak ADHI dengan BCGF. Ini mempermudah kita gambar bidangnya ADHI. Ini ADHI berarti ini dengan BCGF. BCGF kita ganti warna. Kita kasih ini BCGF ini. Nah, coba kamu perhatikan. Berarti jarak kedua bidang ini tadi definisinya adalah harus ada satu garis tegak lurus memotong kedua bidang. Berarti coba kita cari EF. Apakah EF tegak lurus ke sini dan tegak lurus ke sini juga? Jawabannya ya, jawabannya benar. Berarti dengan demikian jarak antara ADHI dengan BCGF adalah panjang ruas garis EF, atau yang sepanjang atau yang sama panjangnya dengan F, boleh juga HG, boleh juga DC,
boleh juga A, B. Sehingga jaraknya adalah 8 satuan ya. Kemudian ABCD dengan EFGH. Coba kita lihat ABCD dengan EFGH. Ini ABCD dengan EFGH. Saya gambar dulu EFGH dulu. Kemudian saya gambar lagi di bawah. Nah, bilang alasnya di bawah. Berarti sama seperti yang pertama tadi, jaraknya adalah cari garis yang tegak lurus kepada kedua bidang ya. Coba kita lihat apakah ini tegak lurus ke sini atau apakah ini tegak lurus ke sini. Bidangnya tadi yang hijau dengan yang kuning ya. Jadi garis AE tegak lurus ke bidang kuning dan AE juga tegak lurus ke bidang hijau ini. Maka jaraknya adalah, karena sama-sama tegak lurus, maka jaraknya adalah AE. Nah, yang sama dengan AE yang mana? Yang boleh BF, boleh CG, boleh DH ya. Sehingga ini jaraknya adalah, panjang rusuk kubus adalah 8 satuan. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semangat, ayo paham.